Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Panjak Baramadani, NIM D400 1520 akan mempresentasikan mengenai tugas besar praktikum elektronika daya, yakni tentang siklokonverter. Siklokonverter ini termasuk materi praktikum dari elektronika daya, yaitu modul 3 yang saya akan jelaskan sebagai berikut. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama adalah apa sih siklokonverter itu? Siklokonverter itu merupakan sebuah konverter yang cukup terkenal. Ya, konverter ini jenis konverter untuk mengubah frekuensi sumber AC. Nah, atau dikenal untuk menurunkan frekuensi sumber AC yang sesuai dengan yang diinginkan. Untuk siklokonverter sendiri, rangkaiannya ini biasanya menggunakan SCR. Nah, apa itu SCR? Fungsinya sendiri, SCR ini untuk membentuk arus keluaran, tapi juga bisa berfungsi sebagai penyearah dan juga sebagai inverter. Nah, bagaimana kemudian SCR ini bekerja? Nah, pada praktikum modul 3 yang lalu, kita mencoba dua percobaan. Yang pertama adalah menggunakan siklokonverter dengan 2 SCR, ya, 2 SCR dan 2 resistor. Untuk bekerjanya percobaan yang pertama, jadi pada percobaan tersebut sumber tegangan rangkaian ini memakai 220 volt dengan frekuensi standar 50 Hz. Nah, kedua SCR ini dirangkai secara paralel yang nantinya bekerja secara bergantian. Sebut saja dua SCR ini, yang pertama SCRP dan yang kedua adalah SCRN. Nah, SCRP itu bekerja untuk membentuk arus keluaran pada periode positifnya, sedangkan untuk SCRN itu untuk membentuk arus keluaran pada periode negatifnya. Nah, di sini pada percobaan yang pertama itu menghasilkan gelombang yang terdiri, yang pertama adalah gelombang positif atau V positif, kemudian gelombang V negatif, ada kemudian V trigger 1 dan V trigger 2, serta yang terakhir adalah V output. Nah, V input adalah gelombang yang dihasilkan dari sumber itu sendiri, yang tadi saya sebutkan adalah sumber 220 volt AC dengan frekuensi 50 Hz. Selanjutnya untuk V positif dan negatif adalah hasil gelombang dari kedua SCR. Serta untuk V trigger 1 dan V trigger 2 itu sebagai pemicu untuk keluaran gelombang yang telah diatur sudut penyudutannya. Jadi pada V trigger itu ada sebuah gating block untuk mengatur sudut penyudutannya sesuai yang diinginkan. Nah, hasil akhir ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan sudut penyudutan dari gating block itu sendiri. Gitu. Nah, pada percobaan yang kedua, siklokonverter ini kita rangkai menggunakan satu komponen RL. Kalau tadi dua resistor, ini RL-nya yang nantinya berfungsi sebagai aktuator dan 2 SCR dan menggunakan 2 SCR. Nah, pada percobaan yang kedua ini bertujuan untuk langsung mengetahui hasil V outputnya. Kedua SCR dirangkai secara paralel dengan RL yang nantinya bekerja secara bersamaan. Kalau yang tadi adalah secara bergantian, kedua SCR-nya ini bekerja secara bersamaan. Tujuannya apa? Untuk langsung mengetahui hasil V outputnya atau tegangan outputnya. Untuk hasil pengamatan pada percobaan kedua, terdapat 4 gelombang yang terdiri dari, sama sih untuk yang pertama tadi, ada V input, V output, V trigger 1 dan V trigger 2. Untuk V input adalah gelombang yang dihasilkan dari sumber 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Selanjutnya untuk V trigger 1 dan 2 adalah pemicu yang dihasilkan oleh pengaturan sudut penyudutan melalui gating block. Dan V output merupakan hasil gelombang yang
dari kedua SCR yang sudut penyudutannya dan frekuensi bisa berubah sesuai yang diinginkan. Nah, untuk siklokonverter sebenarnya ada dua, yaitu siklokonverter satu fasa dan siklokonverter tiga fasa. Untuk siklokonverter satu fasa ini rangkaian siklokonverter yang mengatur frekuensi 50 Hz menjadi yang lebih rendah, yaitu bisa menjadi 16,67 Hz. Nah, rangkaian konverter teristor lengan kiri bekerja sedemikian rupa dengan memainkan sudut penyudutannya selama 1,5 periode. Untuk sumber konverter plus dan teristor lengan kanan bekerja setelahnya dengan sudut penyudutan yang sama. Nah, sedangkan untuk siklokonverter tiga fasa, siklokonverter ini dihubungkan dengan beban RL. Dapat dilihat bahwa setiap konverter teristor pada rangkaian ekuivalen pernah bekerja pada Verretteving. Apabila keluaran dan arus keluaran dari konverter bernilai positif, itu artinya konverter P bekerja sebagai penyearah. Saya ulangi, apabila tegangan keluaran dan arus keluarannya itu menghasilkan menghasilkan bernilai positif, itu artinya konverter itu bekerja secara penyearah. Sedangkan jika sebaliknya, maka konverter bekerja sebagai inverter. Pada fase berikutnya, konverter N bekerja menggantikan konverter P untuk mengubah fase arus beban negatif. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin saya akan perjelas lagi. Jadi dua SCR yang dicoba pada percobaan pertama dan yang kedua, sebut saja tadi SCRP dan SCRN, itu untuk membentuk arus keluaran pada saat periode positif, sedangkan SCRN membentuk arus keluaran pada periode negatif. Apabila tegangan keluaran dan arus keluaran itu bernilai negatif, maka SCRP bekerja secara penyearah. Sedangkan bila tegangan output itu bernilai negatif dan arus itu bernilai positif, artinya daya mengalir dari beban ke sumber dan SCRP bekerja sebagai inverter. Nah, untuk yang terakhir, arus AC itu sebenarnya dapat diubah frekuensinya dengan rangkaian siklokonverter dengan mode switching, di mana terdapat dua SCR yang bekerja secara bergantian membentuk arus AC pada periode masing-masing. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai praktikum modul 3 yang saya jelaskan tadi. Mungkin terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.